warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunionian, saya dari kampus Arts University. Saya dari jurusan Sastra Informasi. Di video ini saya ingin menyampaikan sebuah informasi mengenai virus corona. Virus yang sedang marak-maraknya dibicarakan oleh seluruh orang atau bahkan seluruh dunia pun sedang membicarakan virus ini. Nah, mari kita berkenalan dengan virus corona. Virus corona ini merupakan singkatan dari coronavirus disease yang ditemukan di tahun 2019. Penyebarannya itu sendiri pertama kali diketahui di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Nah, apa sajakah penyebab infeksi virus corona? Infeksi virus corona disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya. Yang pertama itu batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Yang terakhir menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur dari pengidap virus corona. Ini ada gejala-gejala umum dari virus corona, yaitu sakit tenggorokan, gangguan pernapasan, batuk pilek, demam, serta letih lesu. Ada juga beberapa infeksi yang bisa muncul, namun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, ruam di kulit, hilangnya kemampuan mengecap rasa, atau mencium bau. Nah, gejala COVID ini pada umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Nah, kelompok yang rentan terkena virus corona itu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan bahkan adik bayi. Namun, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja. Tapi jika kita sehat, kita menerapkan pola hidup yang sehat, kita bisa terhindar dari virus ini. Di sini ada diagnosis virus corona. Nah, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan guna memastikan diagnosis virus corona ini. Yang pertama ada rapid test, yang kedua swab test, yang ketiga CT scan atau rongsen dada. Nah, ada pengobatan virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan bahkan mencegah penyebaran virus. Yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih dan menjaga kadar cairan tubuhnya. Di sini ada komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Yang pertama, pneumonia atau infeksi paru-paru. Yang kedua, infeksi sekunder pada organ lain. Yang ketiga, gagal ginjal. Yang keempat, akut cardiac injury. Yang kelima, acute respiratory distress syndrome. Yang keenam, kematian. Di sini ada pencegahan virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah virus corona. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik dengan menghindari beberapa faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini. Yang pertama, terapkan physical distancing, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Yang ke-8, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Sini
Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP orang dalam pemantauan maupun PDP pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Lalu, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Yang keempat, larangan orang lain untuk mengunjungi dan menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang kelima, sebaik mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Yang keenam, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang ketujuh, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang berada bersama orang lain. Yang kedelapan, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk dan bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Berikut ini ada gambar cara cegah COVID-19. Nah, mungkin itu saja beberapa informasi yang saya sampaikan dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan yang saya ucapkan. Terima kasih telah menonton video ini. Dan saya bangga berkuliah di kampus Arts University. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.